Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Saudara-saudara sekalian, Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita bertemu lagi dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Kita akan masuk ke seri keempat, part 4 daripada tema problematika dalam hidup berpasangan, saudaraku. Namun demikian, sebelum kita masuk ke lebih jauh, seperti biasanya informasi buat saudara-saudara sekalian, jangan lupa waktu masuk ke YouTube channel saya, klik subscribe dan lonceng. Karena ketika ada khotbah terbaru dirilis, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuk pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti, supaya lewat penguraian firman, jemaat boleh berkat dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan berpasangannya. Tuhan beri hamba-Mu kemampuan menguraikan dengan baik. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di part 4, seri keempat, saudaraku ya, dari tema problematika dalam hidup berpasangan, saudara-saudara sekalian. Seri pertama, kedua, ketiga sudah kita lewati, saudaraku. Pembahasan tentang manusia, laki-laki dan perempuan, pembahasan tentang mengapa harus ada cinta, pembahasan tentang multiplikasi, pembahasan tentang pacaran, saudaraku, sudah kita lewati dalam seri 1, 2, dan 3, saudaraku. Kemudian di seri keempat ini, saudara sekalian, kita akan berbicara sudah masuk ke dunia pernikahan. Ini pembahasan yang seru, saudaraku, karena sudah masuk ke dalam dunia pernikahan. Baik, saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dunia pernikahan, ada satu bagian dulu yang mesti saya jelaskan, saudaraku. Saudara perhatikan, ketika sepasang manusia yang sudah berpacaran cukup lama, sudah berjanji untuk mau merit, saudaraku, mereka melakukan premarital counseling. Kemudian sebelum masuk ke dunia pernikahan, mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk ke jenjang pernikahan, saudaraku. Termasuk mereka harus mengerti janji nikah. Jadi dalam janji nikah Kristiani, saudaraku, adalah, ambil contoh, saudaraku ya, aku Antoni mengambil engkau Maria sebagai istriku. Aku berjanji mengasihi, mencintai, merawat dalam situasi kondisi apapun, sakit, susah maupun senang. Nah, mengasihi sampai maut memisahkan, saudaraku. Itu janji nikah Kristiani, saudaraku, di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Jadi sampai maut memisahkan.
Ingat betul, saudaraku, janji nikah orang Kristen, saudaraku, adalah janji nikah itu berupa dua orang berjanji untuk menikah, memasuki ke dalam bahtera dunia pernikahan, saudaraku. Dua pribadi itu praktek hidup saling mengasihi sampai maut memisahkan. Berarti ketika maut sudah memisahkan, janji nikah itu selesai, saudaraku. Oke? Nah, mereka akan menjalankan hidup pernikahan itu berdua, saudaraku. Praktek hidupnya saling mengasihi, saudaraku. Nah, janji nikahnya di situ, jadi nanti mereka menikah, baik punya anak maupun tidak punya anak, itu adalah anugerah Tuhan, saudaraku. Jadi janji nikahnya tidak meliputi anak, saudara sekalian. Janji nikahnya adalah dua pribadi saling mengasihi sampai maut memisahkan. Oke, saudaraku, jelas ya? Baik, saudara sekalian. Setelah melewati semua hal yang ada, barulah pasangan yang sudah dating, yang sudah siap nikah, persiapan semua sudah oke, saudaraku, kemudian masuk ke dunia pernikahan, saudaraku. Mereka masuk ke dunia pernikahan, diberkati gereja. Kalau di Indonesia, saudaraku, ada catatan sipil, disaksikan oleh jemaat, diberkati oleh pendeta, disaksikan oleh keluarga dari dua pihak mempelai, saudaraku. Mereka menyaksikan inilah pasangan suami istri yang baru, saudara sekalian, dia terima mereka sebagai jemaat, sebagai keluarga baru, saudaraku. Jadi, pasangan ini, pria dan wanita, saudaraku, sah menjadi suami istri, saudara sekalian. Oke? Nah, sekarang kita bicara masuk ke dunia pernikahan, saudaraku. Udah masuk di dunia pernikahan. Pembahasan hari ini, saudaraku, pembahasan tentang marriage, saudaraku, saya akan bagi menjadi dua bagian, saudaraku. Jadi ada seri ini, seri keempat, nanti masih ada seri terakhir, seri kelima, saudara sekalian. Jadi pembahasan dalam dunia pernikahan, saudaraku, yang kita bahas hari ini berbicara mengenai 7 tahun pertama pernikahan, 7 tahun kedua pernikahan, 7 tahun ketiga pernikahan, saudaraku. Berarti 21 tahun menikah. Ini 3 fase pernikahan 7 tahun ini, saudaraku. Itu penuh dengan dilema yang harus kita hadapi. Nah, ini akan kita bahas hari ini, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, perlu diperhatikan. Jadi ketika sepasang manusia itu menikah janji depan Tuhan, masuk ke dalam dunia pernikahannya, saudara-saudara sekalian, kita ingat, terbagi menjadi 3 kelompok, saudaraku. Terbagi menjadi 3 poin, saudara sekalian. Pertama, adalah pasangan, saudaraku, adalah pasangan yang nantinya punya keluarga, begitu. Punya anak-anak, saudaraku. Pasangan yang punya keturunan. Yang kedua adalah pasangan yang tidak punya keturunan, saudaraku. Itu fakta. Yang ketiga adalah pasangan yang belum mau atau tidak mau keturunan, saudaraku. Jadi, sebelum kita masuk ke problematika dalam dunia pernikahan itu, ada 3 kelompok, saudaraku. Kelompok pertama, pasangan-pasangan yang, saudaraku, nanti punya keturunan, saudara sekalian, punya anak, gitu. Kelompok kedua, pasangan-pasangan yang nanti waktu menjalani dunia pernikahan itu mereka tidak ada kategori anak, saudaraku, begitu. Pasangan yang ketiga, saudaraku, yang disebut kalau zaman dulu disebut istilah DINK, double incomes, no kids, saudaraku. Jadi mereka suami istri mencari uang sebanyak-banyaknya dan tidak mau punya anak, saudaraku. Anak dianggap beban, saudaraku. Anak dianggap mengganggu keharmonisan, mengganggu kesenangan hidup mereka sebagai suami istri, saudara sekalian. Jadi ada 3 kelompok, saudaraku, ya. Yang satu adalah kelompok yang pasangan yang nanti punya anak. Kelompok kedua yang pasangan nanti perjalanan hidup mereka sadari mereka tidak punya anak. Pasangan kelompok yang ketiga adalah mereka yang belum mau atau tidak mau punya anak, saudaraku, ingin hidup sebagai suami istri sebebas-bebasnya, saudaraku. 3 kelompok ini. Nanti 3 kelompok ini kita bahas berbarengan, saudaraku, sehingga problematika itu muncul, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara, kalau kita sudah mengerti begini, ingat apa yang saya jelaskan dari seri 1, 2, dan 3, saudaraku. Ketika kita bicara mengenai marriage, pernikahan itu, saudaraku, saya ilustrasikan sebagai satu rangkaian bunga. Pernikahan itu adalah satu rangkaian bunga, saudaraku. Satu rangkaian bunga. Satu rangkaian bunga yang rangkaian itu ada bunga-bunganya, saudaraku. Ya, dimasukin juga ada bunga mawarnya, dimasuk juga ada bunga yang lain, saudaraku. Bunga-bunganya bagus-bagus. Wangi-wangi lagi bunganya. Warna-warni, saudaraku, itu bunganya.
Nah, di balik bunga itu, saudaraku, ada dahannya. Dahannya keras, cukup keras. Ada daun-daun yang hijau, saudaraku. Kemudian turun lagi ke dahan lebih besar, lebih keras. Jadi di antara dahan itu, saudaraku, ada durinya. Oke, ada duri. Turun lagi ke bawah, saudaraku, ke bawah ke pokoknya, itu ada tanah. Dan tanah tentu tidak bersih, saudaraku. Di dalam tanah itu ada pupuk. Dan pupuk itu baunya pun tidak enak, saudaraku. Pupuk kan jelas kotor, saudaraku. Jadi ada pupuk, ada tanah, ada pokok, ada dahan, ada duri, ada daun, ada bunga yang wangi, saudaraku. Itulah dunia pernikahan, saudaraku. Jadi ingat ilustrasi saya ini akan dipakai untuk 2 seri terakhir ini, saudaraku. Seri ini dan seri yang terakhir, saudara sekalian. Oke? Jadi ketika orang menikah, saudara sekalian, pernikahan itu seperti satu rangkaian bunga. Oke? Seperti satu rangkaian bunga, saudaraku. Nah, kalau rangkaian bunga itu supaya dia hidup, rangkaian bunga itu supaya bunga tetap awet, harus di-maintain itu bunga, saudaraku. Harus di-maintain. Harus disirami air, harus dikasih pupuk, harus diperhatikan. Ada daun yang ada ulatnya harus dipetik buang, supaya rangkaian bunga itu tetap bagus, tetap fresh, tetap terpelihara, saudaraku. Demikian pun pernikahan, saudara-saudara sekalian. Demikian pernikahan. Oke? Nah, saudara perhatikan. Ketika orang sudah menikah, masuk dalam dunia pernikahan, the first day, the second day, the third day, the first year, the second year, the third year, saudaraku, waktu mereka masuk dalam dunia pernikahan, saudaraku, berlaku berapa poin? Poin pertama, saudaraku. Poin pertama adalah kita bicara mengenai keturunan. Sudah pasti. Jadi baik dari 3 kelompok ini, saudaraku, 3 kelompok ini, kelompok pertama yang memang ingin punya anak, saudaraku, di dalam pernikahan mereka, pasti mereka sudah membicarakan, nanti anak kita ada berapa, kasih nama anaknya siapa, saudaraku, kita planningnya berapa tahun punya anak, gitu, saudaraku. Udah, ini kelompok pasangan yang memang rencananya punya anak. Itu pertama dibahas, pasti keturunan, saudaraku. Nah, kelompok yang kedua, yang tidak punya keturunan, juga sama. Mereka juga akan membahas anak, saudaraku. Karena mereka belum tahu punya anak atau enggak. Kan demikian, saudaraku, ya. Juga sama. Mereka akan berbicara juga tentang anak, nanti kasih namanya apa, saudaraku. Kelompok yang ketiga, yang DINK, yang double incomes, no kid, saudaraku, nggak mau punya anak itu, mereka juga bicara keturunan, saudaraku. Pembicaranya adalah keturunan nantilah. Kapan-kapan lah kalau kita sudah tua atau kalau kita perlu, begitu, saudaraku. Mereka tak bicarakan anak. Nah, dalam pernikahan itu 3 kelompok pasangan bicara tentang keturunan, saudaraku. Oke, versinya menjadi berbeda. Nanti munculnya hasilnya menjadi berbeda. Oke. Poin yang kedua yang dibahas dalam ketika sudah memasuki dunia pernikahan, saudaraku, adalah penyesuaian satu dengan yang lainnya. Nah, penyesuaian satu dengan lainnya tidak 2 tahun, saudaraku. Tidak 2 bulan, saudaraku. Penyesuaian satu dengan yang lain, penyesuaian yang 2 menjadi 1 itu, penyesuaian suami dan istri, saudaraku, itu berlaku seumur hidup. Itulah dunia pernikahan, saudaraku. Maka saya coba membagi fase waktunya, saudaraku. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Kemudian nanti last part, seri keempat ini, saudara, terakhir ini, saudaraku, kita akan membahas pernikahan 25 tahun ke atas, saudaraku. Itu sudah berumur 50-an ke atas orangnya biasa, saudaraku. Itu lebih seru, saudaraku. Tidak kalah serunya dengan yang 7 tahun pertama ini, saudaraku. Yang pernikahan, the first, the second, and the third, 7 years, saudaraku. 21 tahun nih pernikahannya. Oke? Nah, saudara sekalian, pada saat bicara mengenai penyesuaian, saudaraku, pada saat bicara penyesuaian dalam bidang apa? Semua dimensi hidup, saudaraku. Karena sudah 2 menjadi 1. Jadi ingat, saudaraku, pada saat saudara sedang pacaran, saudaraku, pada saat sedang pacaran, banyak yang samar-samar. Banyak yang tidak dipahami, saudaraku. Pada saat pacaran itu, yang ditampilkan semua yang good. Semua the best. Kelihatannya lebih wise. Kelihatannya baik yang pria maupun wanita, banyak mengalahnya. Ya nggak apa-apa, begitu juga oke, gitu, saudaraku, begitu. Tapi ketika sudah masuk ke dunia pernikahan, saudaraku, itu lain lagi, saudara sekalian. Aslinya baru kelihatan. Waktu pacaran itu samar-samar fotokopinya, saudaraku. Setelah masuk ke dunia pernikahan, aslinya baru kelihatan. That is the real life, dunia pernikahan, saudaraku. Welcome ya.
to the world of marriage, saudara sekalian. Jadi baru kelihatan. Nah, penyesuaian itu saudaraku dalam semua dimensi waktu, dalam semua hal, saudara sekalian. Nah, di situ mulai muncul. Banyak loh, saudaraku. Problem akan muncul pada saat terjadi penyesuaian. Penyesuaian dalam masalah mulai menemukan diri pasangannya tentang hal-hal yang tidak ditemukan waktu pacaran, saudaraku. Itu muncul, saudara sekalian. Masalah terlalu dominan sang istri, otoriternya suami istri dua-duanya baik terlampau posesif, kecemburuan yang kebesaran cemburunya, saudaraku. Egois yang muncul, saudara sekalian. Itu kan muncul semua. Cara prinsip berpikir dalam menangani keuangan, dalam mengenai pendidikan anak-anak, dalam menyelesaikan masalah hidup, saudara sekalian, itu problem yang muncul itu terjadi penyelesaian di situ. Luar biasa hebatnya, saudara sekalian. Saudara yang menikah tahu itu. The first 7 years, 7 tahun pertama. Saya buat 7 tahun, jangan jadi baku, saudaraku ya. Ada orang menikah 3 tahun aja udah ramai, saudaraku. Gak usah 3 tahun, 2 tahun pun ramai. Gak usah 2 tahun, 1 tahun pun bisa udah pisah, saudara sekalian. Ramainya luar biasa. Maka muncul kalimat, kalau tahu begini saya tidak mau merit, Pak, begitu. Oh iya, jadi you tahu meritnya apa? Merit, kamu pikirkan semua dunia pernikahan penuh dengan susu madu. Semuanya good, you salah mengerti pernikahan. Kalau begitu lebih baik jangan menikah. Menikah itu satu rangkaian bunga. Waktu dalam the first 7 years, 7 tahun pertama, wah bunganya wangi-wangi, bos. Bunganya itu harum-harum, warna-warni lagi. Tunggu. 3 tahun masuk 3 tahun. Jalan tahun keempat, mulai ketusuk duri, mulai rasa. Kok begini suami saya ngomongnya ya? Waktu pacarannya tidak. Ini kok kasar ngomongnya. Itu mulai muncul, saudara sekalian. Ini istri saya ini kok egois sekali ya? Dulu pacaran tidak. Kalau makan-makan suka tawarin. Ini makan seciak sendiri dia. Seperti nggak ada orang di situ lagi. Padahal saya di situ, Pak. Ya. Seperti setan pun tidak ada di situ, Pak. Begitu. Egoisnya hidup itu muncul, saudaraku. Wah, itu muncul luar biasa, saudaraku. Inilah problematika hidup. Problematika hidup ini, saudara sekalian. Penyesuaian itu sampai kapan, Pak? Seumur hidup. Jangan pikir yang sudah menikah di atas 25 tahun, saudaraku, tidak ribut. Ribut juga, saudaraku. Tunggu tanggal mainnya. Last part, minggu depan, saudara sekalian. Jadi ini muncul, saudara sekalian. Nah, ingat. No perfect wife. No perfect husband. Jangan cari, saudara sekalian. Istri yang kamu nikahi, ya seperti itulah istri kamu, saudaraku. Suami yang kamu nikahi, kamu temukan kenyataannya seperti itulah suamimu itu, saudaraku. Ingat kembali nggak ke masa pacarannya, sebutkan 3 kota itu. Kalau orang berpacaran bukan mencari cinta, tapi orang berpacaran karena kriteria, dia tidak bisa masuk dalam dunia pernikahan. Ketika dia menemukan suaminya tidak seperti yang diharapkan, dia akan sakit hati, saudaraku. Nah, ketika orang ada true love, baru masuk ke dunia pernikahan. Di situ baru tahu siapa sesungguhnya suaminya. Baru tahu siapa sesungguhnya istrinya. Tahu dalam banyak hal, saudaraku. Ingat poin saya. Pengenalan kepada suami kita, pengenalan kepada istri kita, saudaraku, pengenalan itu seumur hidup, saudara sekalian. Penyesuaian pun seumur hidup. Jadi tidak serta-merta saya sudah menikah dengan istri saya 20 tahun, semua tentang istri saya sudah tahu. Enggak, saudaraku. Still banyak misteri yang kita tidak tahu. Saya ketemu jemaat. Ini khotbah hari ini, saudaraku, pengalaman konseling kepada jemaat. Banyak problemnya. Dan itulah hidup kita. That is the picture of our life, saudara sekalian. Ini seorang suami, dia ngomong, Pak Pendeta, kenapa, Pak? Saya sudah menikah dengan istri saya itu 25 tahun, Pak. Baru hari ini, dia ngomong sesuatu yang saya kaget. Baru saya tahu sifat dia itu seperti itu. Baru dia tahu loh, saudaraku. Udah married 25 tahun, baru dia tahu loh, saudaraku. Begitu. Nah, mungkin umur 70 muncul lagi hal yang lain. We don't know, saudaraku. Jadi pengenalan itu seumur hidup pasangan kita, saudara sekalian. Oke? Nah, no perfect wife, no perfect husband. Jangan cari, saudara sekalian. Ketika you tuntut perfect, masalah akan muncul jauh lebih besar, saudara sekalian. Oke?
Waktu sudah berjalan pelan-pelan, saudaraku, the first day, the second day, the third day, pengenalan mulai. Masih bagus itu, bulan madu itu, saudaraku. Ya, 3 bulan pertama, setahun, 2 tahun, itu bulan madu, saudaraku. Tapi mulai menemukan hal-hal yang mulai ada question mark begitu, saudaraku. Begitu. Saya kasih contoh ya. Waktu pacaran, Pak. Ini suami saya waktu masih menjadi pacar saya, Pak. Rapi penampilannya setiap ketemu saya. Bagus penampilannya. Tapi setelah menikah kok enggak ya? Kok kelihatannya jorok ya, Pak? Nah, itu mulai, saudaraku. Ya pastilah waktu pacaran, you kan tidak akan lihat joroknya. Ketemu kamu, dia gosok gigi 5 kali, bos. Mau buang angin aja, dia ke Bekasi dulu. Udah buang lu baru ketemu you. Tapi kalau sudah married, you akan baru melihat. Dia buang angin di depan you, hai istri. Gede lagi suaranya. Suami saya itu, Pak, jorok rupanya. Lu tahu dari mana dia jorok? Pagi-pagi belum gosok gigi, dia sudah makan telur ayam setengah matang. Pak, itu kan kotor. Gigi papa belum gosok. Dia jawab apa, Pak? Dia jawab apa? Nggak apa-apa lah, Ma. Kuning ketemu kuning, dia makan juga, Pak. Ah, itulah suamimu, saudaraku. Ngoroknya besar waktu dia tidur. Itulah suamimu, saudaraku. Itu lo hidup, saudaraku. Baru syok kan? Tapi that is your husband. Istri, sama aja. Waktu pacaran, Pak, apa-apa dia beliin. Apa-apa, nggak apa-apa, saya keluarin dulu. Setelah married 3 tahun, Pak, baru tahu pelitnya dia minta ampun. That is the real life. Itu aslinya, bos, saudara sekalian. Itulah hidup, saudaraku. Saudara mulai syok. Asal jangan jantungan, saudaraku. Mulai syok. Saudara menemukan hal-hal yang belum you temukan sebelumnya. Sebelumnya tidak ada, saudaraku. Karena itu hidden, tersembunyi di masa pacaran, saudaraku. Dia akan muncul menjadi suatu kenyataan, suatu fakta hidup. The dreams will come true waktu kamu menikah dengan dia. Itu hidup. Gak mau married? Marah? Jangan kawin, saudaraku. Jangan kawin. Nah, kalau mau married, terimalah mereka seperti apa adanya, saudaraku. That is your wife. That is your husband. Oke? Nah, kita paham begitu, baru kita masuk realita yang ada, saudara sekalian. Sekarang berhenti sebentar. Kelompok yang tidak punya anak, dalam perjalanan 7 tahun pertama, ya, tahun 1 dan 2 mereka sudah pasti berharap punya anak. Sama dengan kelompok pertama yang nanti punya anak, saudaraku. Oke? Dalam perjalanan 3 tahun, kau belum hamil ya? Gitu. Masih sabar, masih menunggu. Setelah memasuki 7 tahun pertama, mulai ragu-ragu. Kenapa ya? Mulai ke dokter. Mulai periksa. Subur enggak ya? Ada masalah suami atau istri, mulai periksa. 7 tahun pertama, saudaraku. Memasuki 7 tahun kedua, saudaraku, belum punya anak juga, saudara sekalian. Nah, mereka mulai mikir, ada something wrong tentang kesehatan. Masuk pernikahan tahun ke-10, saudaraku, pemikiran mereka menjadi lebih berat, air matanya banyak, saudaraku. Karena pernikahan 10 tahun, melihat adiknya, keponakannya, saudaraku, pamannya, anak-anaknya, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil-kecil, mereka sama sekali tidak punya, saudara sekalian. Oke? Itu yang ingin punya anak, tapi tidak punya anak. Nah, saudara sekalian, untuk kelompok yang double income no kids, saudaraku, belum punya anak atau tidak mau punya, ini kelompok 3 ini, saudaraku, mereka jalani. Bagi mereka, keluarga tentang anak tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah mereka itu adalah masalah tentang hubungan mereka berdua, saudaraku. Cari uang sebanyak-banyaknya. Nanti ketemu dalam problem besar, 3 kelompok ini, oke? Nah, kelompok yang pertama, yang pengen punya anak, dalam married 2 tahun, hamil tuh istri. Puji Tuhan, senang sekali, saudaraku. Ya, lahirlah si kecil 1, 2 tahun kemudian lahir si kecil 2, saudaraku. The first 7 years, saudaraku, punya 2 anak. Apa tidak senang? Ya bahagia itu, saudaraku. Anak lucu-lucu, anak lagi lucu-lucunya. Jalanin 3 kelompok ini, saudaraku, ya. Oke. Saudara sekalian, ketika memasuki 7 tahun kedua, berarti di atas 7 tahun pertama, saudaraku, tahun ke-8, ke-9, ke-10, 7 tahun kedua, saudaraku, sampai tahun ke-14, saudaraku, masalah mulai muncul. Karena no perfect husband, no perfect wife, kita mulai menemukan kenyataan-kenyataan yang ada.
kekurangan-kekurangan dari pasangan kita, saudara-saudara sekalian, hati-hati dalam hal ini. Maka rangkaian bunga pernikahan itu harus di-maintain. Harus dikasih pupuk, saudaraku, supaya tetap segar. Kenapa, saudaraku? Karena banyak sekali suami istri yang tidak sadari. Ketika mereka sudah masuk ke dunia pernikahan, the first 7 years, 7 tahun pertama itu, oke banget, saudaraku. No problem, saudaraku. Semua happy-happy. Waktu memasuki 7 tahun kedua, saudaraku, istri tidak sense, saudaraku, bahwa dia sebagai istri, penampilannya sudah berbeda. Itu muncul masalah, saudaraku. Suami pun tidak sadari bahwa dia sudah menikah 7 tahun itu, penampilannya menjadi berbeda. Karena ini manusia, saudara sekalian. Begitu. Sudah punya anak 2, memasuki tahun ke-8, istri happy, suami sukses, saudaraku. Begitu. Makan banyak, nah istri mulai gemuk, saudara sekalian. Badannya dulu yang langsing begini nih, sekarang langsung, saudaraku. Itu timbul masalah nanti. Nah, tapi istri tidak sadar, kalau udah nikah kita, Pak. Udah oke, udah nikah, udah punya anak, happy lah. Tunggu, jangan terburu-buru, saudara sekalian. Hidup menikah itu tidak seindah drama Korea, saudara sekalian. Tidak seperti itu. Saudara sekalian, kasus lagi ya, jemaat lapor saya. Pak Antoni, suami saya sekarang kok begini? Kita udah menikah 10 tahun, Pak. Dulu suka sekali ajak saya jalan-jalan, bawa saya ke mall. Sekarang kok nggak mau? Asal minta diajak, dia bilang sibuk. Padahal dia nggak kerja apa-apa. Kenapa suami saya begini, Pak? Jangan-jangan ada the other woman. Pak Pendeta, tolong dong. Oke. Kan itu teman baik, saya tanyain. Nama samaran ya, saudara ya. John? Kenapa, John? Kok nggak bawa istri jalan-jalan lagi? Dulu kan suka. Waktu married pertama, 5 tahun, 6 tahun. Sekarang udah tahun 10, kok nggak bawa jalan-jalan? Saudara mau tahu Johnnya ngomong apa? Bukan nggak mau bawa jalan-jalan, Pak. Dulu itu istri cantik, langsing. Saya bawa kemana-mana, pakainya bagus. Itu kebanggaan saya, Pak. Teman-teman lihat, teman memuji, hati saya senang sekali. Istri itu adalah mahkota bagi suaminya. Kata Alkitab, saudaraku ya. Tapi udah menikah 10 tahun, Pak. Istri gua itu, Pak, makan terus. Lihat tuh badannya, Pak. Pipinya besar, hidungnya besar kayak babi, Pak. Itu rambut kayak ubur-ubur, Pak, begitu. Malu saya bawanya. Oh, itu kasus, saudaraku. Karena istri merasa nggak usah rawat lagi, nggak begitu. Saudara perlu perhatikan. Masalah keluarga itu, saudaraku, ya. Walaupun sudah married, penampilan harus bagus, saudaraku. Ya, istri itu, ya seminggu sekali lah ke salon, begitu. Perlu diperhatikanlah itu penampilan, saudara sekalian. Suami pun sama. Jangan pikir kalau sudah menikah, sudahlah. Kita bukan hidup di dunia yang hanya 2 orang, saudara sekalian. Kita hidup di dunia yang banyak orang lain, yang kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Maka tanpa disadari, istri kita melihat contoh-contoh hidup orang lain. Suami kita melihat contoh-contoh hidup orang lain. Dari cara berpakaian, dari fashion, sampai segala hal, saudaraku. Nanti terjadi penilaian, terjadi komparasi. Gitu, saudaraku. Begitu. Hati-hati loh dalam hal ini. Nah, ini bisa muncul masalah, saudaraku. Apalagi kalau suami terlalu posesif. Istri terlalu posesif. Masalah muncul pasti. Papa mau kemana? Mau bisnis ke Thailand. Kapan berangkat? Hari ini. Berapa jam tibanya di Thailand? 2,5 jam. 2,5 jam kemudian isinya telepon. Udah sampai belum, Pak? Udah, baru turun. Sampai di airport. 15 menit telepon lagi. Papa ada di mana? Gua lagi di toilet. Itu istri itu, saudaraku, kayak satpam, saudaraku, begitu. Suami itu kayak tahanan kota. Pipis pun harus lapor, saudaraku. Itu posesif, saudara sekalian. Istri, dengarin apa yang saya ngomong. Nggak perlu seperti itu. Kalau suami mau dagang ke Korea, mau dagang ke Thailand, mau dagang ke Hong Kong, nggak usah you pantau tiap 5 menit nanti ribut. Paling kamu tulis satu post-it yang kuning itu, tempel di dompetnya, begitu. Papa, Tuhan berkati bisnis di Hong Kong ya, Pak. Di bawah kasih satu kalimat yang bagus. Ingat ya, Pak, Tuhan ada di mana-mana. Selesai, bos.
Selesai. Dia mau buat apapun, Tuhan ada di situ. Gak usah tiap 1 jam kamu teleponin, saudaraku. Masalah jadi besar, saudara sekalian. Nanti bisa timbul sakit hati. Terlampau posesif. Ya, kecemburuan terlampau besar, saudaraku. Otoriter, dominan, itu muncul semua dalam the first 7 years and the second 7 years, saudaraku. Begitu. 14 tahun pernikahan, luar biasa. Nobody is perfect loh. Jangan pikir, oh kalau pendeta enggak ya Pak. Oh belum tahu saudara sekalian. Pendeta bukan malaikat saudaraku. Pendeta manusia biasa. Manusia biasa. Kalau istri saya itu lambatnya kerja, saya teriak juga saudaraku. Pendeta juga bisa teriak saudaraku. Kalau saya mau mandi, mau pergi khotbah hari Minggu, ibadah jam 6:30, saya harus pagi-pagi harus cepat. Istri lupa taruhin handuknya. Ya udah mau mandi, handuk nggak ada. Saya buka pintunya. Kenapa handuknya nggak pasang? Marah, saya teriak saudaraku. Nggak mungkin saya ngomong, Mama, di manakah handukku? Berkenankah engkau menyangkutkan? Itu baca Mazmur, men. Itu bahasa Mazmur. Nggak ada. Suami istri kalau pendeta sekalipun sama. That is life, saudara sekalian. That's life. Ini hidup loh, saudaraku. Begitu. Saya perhatikan. Menikah dalam range waktu 21 tahun, saudara sekalian itu. Wah, luar biasa. Dalam permintaan konseling, ingat nggak? Boleh ribut, ya, beda pendapat, tapi jangan pukul, saudaraku. Jangan pukul fisik. Itu akan melukai sampai dalam tergores, nggak akan sembuh-sembuh, saudaraku, begitu. Boleh beda pendapat, saudara sekalian. Jangan handphone melayang. Jangan kuali terbang, saudaraku. Ya. Jangan pukul orang, saudara sekalian. You pukul istrimu, ya bukan istri, suami aja bisa pukul istri. Sekarang istri pun bisa pukul suami, saudaraku. Badannya besar, suaminya kecil, ceking gitu. Dia tarik, saudaraku, patah itu leher, saudara sekalian. Oke? Oke, saudara perhatiin. Jadi, the first 7 years, the second 7 years, the third 7 years, luar biasa pergumulannya. Cinta itu, marriage itu, pernikahan itu harus di-maintain. Harus di-maintain. Pertama, sering kasih pujian, begitu. Kelihatan remeh, saudaraku ya. Sering kasih pujian. Papa bagus lo penampilan hari ini. Kasih pujian, saudaraku. Istrimu itu, Mama pakai baju begini, kelihatannya ya elegan loh, Ma. Kasih pujian, saudaraku. Ini orang-orang Asia ini, saudaraku, ya. Pelit pujian. Lihat itu orang Eropa, orang Barat itu, saudaraku. Selalu mereka memuji pasangan. Kenapa, saudara sekalian? Pujian itu seperti nutrisi seperti pupuk dalam rangkaian bunga, saudara sekalian. Mama hari ini kelihatan keren loh dengan pakaian begini. Padahal kita tahu, dia mau pakai apapun, sudah rusak parah itu. Dia operasi pun gak ada gunanya itu. Tong sampah itu, saudaraku. Begitu. Ya. Tapi puji dia. Senyumnya dia, gigi mau copot loh, saudaraku. Sama dengan kita kan, sebagai suami. Coba dipuji istri, senang nggak? Senang. Itu nutrisi, bos. Ayo sekarang yang dengerin firman Tuhan. Dengar baik-baik, saya tanya. Kapan terakhir kamu puji istrimu? Kapan terakhir kamu puji suamimu? Gak usah lah, Pak. Nggak apa. Itu dia. Itu dia yang akan membuat itu timbul masalah, saudaraku. Itu hanya sekedar kalimat yang begitu, yang bisa menciptakan kemesraan, keintiman. Kamu tidak mau. Nanti ada masalah besar, baru kamu nangis-nangis. Baru kamu kecewa berat. Kalau saya tahu ya Pak, kalau ini, kalau itu. Gak usah kalau-kalau. Poin pertama aja, saudara sekalian. Kapan terakhir puji pasanganmu? Kapan terakhir puji istrimu? Puji suamimu? Oke? Yang kedua, saudara sekalian. Sederhana-sederhana sih sebenarnya. Manusia tidak terhindar dari kesalahan, saudaraku. Karena nobody is perfect. Dalam perjalanan 7 tahun, kadang-kadang ada kalimat istri yang kasar. Mungkin dia lagi banyak pergumulan. Kadang-kadang ada kalimat suami yang menyakiti. Mungkin lagi sibuk dengan urusan bisnisnya. Kadang-kadang kalimat tidak sengaja, saudaraku, memperbandingkan pasangannya dengan orang lain, saudaraku, begitu. Bisa terjadi seperti itu. Kadang-kadang cara kita menilai pasangan kita itu over, saudaraku, membuat dia tersinggung. Bisa. Karena manusia, saudara sekalian. Nah, poin kedua adalah, dengan ini pertanyaan saya. When the last time you say sorry to your wife? When the last time you say sorry to your husband? Coba dengar. Kapan terakhir? Ma, sorry ya. Kadang-kadang saya
tanpa sadar membuat kalimat buat you sakit hati. Kawan, gak usah lah Pak yang kayak gini, ya masalah besar. Yang kecil-kecil saudara tidak mau handle. Itu pupuk itu saudaraku. Itu air yang disirami ke rangkaian bunga itu saudara sekalian. Itu ulat yang dibuang tuh. Saudaraku. Itu tanah itu yang dibuat gembur itu. Itu pupuk dimasukkan. Itu kalimat pujian. Itu say sorry to you wife, to your husband. Itu nutrisi saudaraku. Saudara tidak mau. Layu nanti bunganya. Kapan terakhir you say sorry to your husband? Orang yang jatuh cinta, saudaraku, menikah karena true love, sekalipun dia sakit hati, ketika ada kalimat dari pasangannya, sorry ya mama, langsung hilang, saudaraku. Tapi masalahnya kalau sorry itu you sebutkan, sudah terjadi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, terus terjadi, saudaraku, you say nothing, itu menjadi suatu kepahitan, akar pahit yang sulit lagi bisa hilang begitu saja. Karena tidak pernah mulut kita ini, saudaraku, pelit, mahal, egois untuk menyatakan, sorry ya, kita nggak mau saudaraku. Maka akan memupuk di sini. Rasa sakit hati, suami maupun istri, saudaraku. Sehingga, suatu hari terjadi masalah kecil aja. Ributnya besar, kenapa? Faktor pencetusnya sudah ada. Sudah ada mesiu yang ditanam dalam diri masing-masing, tinggal dikasih api, meledak dia, exploded, saudaraku. Begitu loh ini hidup. Coba saudara perhatikan. Saudara perhatikan 3 fase 7 tahun pertama dalam jumlah waktu 21 tahun pernikahan itu. Dah? Lanjut ya. Karena kita hidup bukan hanya berdua, ada kenalan, ada sahabat, teman kerja, teman olahraga, tetangga, teman arisan, teman sama-sama pergi salon, saudaraku, teman main-main golf, saudaraku, teman bertamasya. Dengan teman-teman itu, saudaraku, terjadi sosialisasi, ya, bertemu, meeting, jalan-jalan, saudaraku. Karena istri kita bukan istri yang sempurna, no perfect wife. Kemudian suami kita juga bukan suami yang sempurna, no perfect husband, saudaraku. Possibility menjadikan suami atau istri itu suka kepada orang lain itu bisa muncul, saudara sekalian. Itu disebut istilahnya the other man, the other woman. Yes. Kenapa itu bisa terjadi ya Pak? Seorang jemaat tanya saya lewat WhatsApp. Pak Pendeta, sebenarnya saya sudah punya suami. Saya sudah menikah 7 tahun, 8 tahun Pak. Sudah menikah. Tapi saya mau tanya Pak Pendeta, nama saya tolong dirahasiakan. Saya sudah menikah 8 tahun, suami saya baik. Saya punya anak. Tapi kenapa ya Pak? Saya jujur dengan perasaan saya sendiri Pak Pendeta. Kenapa saya masih bisa suka pria lain ya Pak ya? Gitu. Saya tanya lebih tajam pertanyaan dia. You suka atau cinta? I like you or I love you? Kalau like, bisa aja. Oh, dia pintar, baik. Kita suka pribadinya. You like or love? Dia jawabnya love, Pak. Begitu. Kok bisa ya, Pak? Begitu. Padahal saya punya suami. Begitu. You know why? Kembali pada masa pacaran. Karena setiap orang punya kriteria, saudara sekalian. Begitu. Setiap orang punya kriteria. Waktu dia hidup dengan suami atau istrinya, kriteria yang dia mau, saudaraku, terpenuhi di pribadi pasangannya itu tidak 100%, saudaraku. Karena kan nobody is perfect. Contoh, ya, si Joni mau istri yang pintar atur keuangan, irit, cantik, pintar lagi, ya, bijaksana, lembut, 6 point, saudaraku. Nah, waktu dia married dengan si Anita, saudara sekalian, yang dia temukan tidak 6 poin, saudaraku. Katakan dia temukan 4 poin lah, saudaraku. 2 poin hilang, saudaraku. Yang lembut itu, ya, sama wise itu hilang, saudara sekalian. Jadi setelah dia married dengan Anita, dia baru melihat modelnya Anita. Jangan bicara dengan lembut. Galaknya, Pak. Telat dikit aja, ini kan PSBB, Pak.
Telat dikit jadi tidak teriak loh Pak, begitu. Berdiri di depan pintu begitu. Ya. Kayak setan Pak, suaranya kenceng. Gitu. Galak sekali, kadang kasar jadinya Pak. Gitu. Sementara sang suami di kantor, teman sekerja, Neng Jennifer, saudaraku, Wong Solo, saudara sekali. Halus bukan main. Setiap jam 12 siang, Pak makan dulu, baru kerja lagi. Nanti sakit malu Pak. Orang kalau dibaikin tiap hari orang mikir, ini Jennifer kan bukan siapa-siapa saya, hanya teman sekerja, tapi kok baik ya? Kok perhatian ya? Halus orangnya, ingatin tentang makan begitu. Ya sang suami di kantor pasti mikir, udah mikir komparasi. Ini Neng Jennifer ini kok lembut bukan main. Dia ingat singa di rumah. Ganasnya, galaknya minta ampun. Ya sudah. Lebih dekat pada Neng Jennifer, 1 kali, 2 kali bisa terjadi. Ya muncul saudaraku. Kok aku suka ya Pak ya. Karena pribadi kelembutan itu tidak ditemukan dalam pribadi pasangan kita, ditemukan di pribadi orang lain. Possibility terjadi di other man and the other woman, itulah sebabnya saudaraku. Hati-hati. Hati-hati dalam hidup. Hati-hati saudaraku. Apalagi saudara-saudara adalah orang terkenal. Saudara orang terkenal, saudara orang kaya, saudara pengusaha besar, saudara banyak linknya, masa saudara itu banyak. Saudara hati-hati dalam hal ini, saudara sekalian. Begitu. Saudara, kasus satu lagi. Kenapa ya Pak istri saya? Apa aja yang dia inginin saya penuhi loh Pak. Mobil mewah sedan saya kasih. Dia mau hidup kayak apa saya kasih. Kenapa dia ada di other man ya Pak? Kasusnya apa? Ini loh Pak. Karena dia cantik, nggak ada di rumah, nggak ada kerjaan, saya suruh pergilah ke aerobik lah, ikut gym supaya dia tambah sehat. Ke gym lah dia Pak, begitu. Gym itu banyak sekali tipe-tipe manusia di sini, saudaraku. Ada yang benar-benar gym, ada yang enggak, saudara sekalian. Begitu. Ada yang punya motivasi baik, ada motivasi tidak baik. Pergilah itu istri yang polos di sana. Ikut gym, toleh kiri, toleh kanan, angkat kaki, angkat tangan, ikut sana, ikut sini. Instrukturnya ganteng. Pakai anting-anting di sini lagi. Laki itu. Pakai bola besi di liga. Saudara. Mantap itu. Ditelan lah itu bola besi, saudaraku. Pakai baju you can see sampai segini. Jadi kelihatan keringatnya keluar. Pertama ibu yang polos ya enggak lah gitu. Lama-lama bersahabat, tolah-toleh. Lihat insuk di depan, mulai mikir. Ganteng juga ya. Itu keringatnya. Seksi juga ya. Otot-ototnya gitu. Sementara dia komparasi. Dia ingat suami di rumah. Perutnya samcan semua saudaraku. Begitu. Itu perut suami itu lemak semua saudara sekalian. Kayak gentong. Dilihat di sini, ya dilihat instruktur itu six pack. Yang suaminya itu family pack saudaraku. Ya lama-lama hilang bos. Kan begitu. That's life. Masing-masing harus jaga suami sendiri loh. Masing-masing harus jaga istri sendiri, saudaraku, dalam hidup ini. Jangan kamu pikir, ya nggak apa-apa lah, Pak. Nggak apa-apa lah, Pak. One day, problem muncul, saudara sekalian. Rangkai bunga itu harus dikasih pupuk, harus di-maintain, harus dipelihara, harus dijaga baik-baik, saudara. Kalau tidak, dijaga aja masalah bisa muncul kok. Dijaga aja masalah bisa muncul. Apalagi, we don't care, saudaraku. Setelah terjadi hal yang sangat bahaya, sangat besar, saudaraku, baru kita mau care. Udah telat, men. Nasi sudah jadi bubur. Saudara perhatikan firman Tuhan hari ini. Setiap kita yang sudah married, saudara sekalian. Mungkin apa yang saya khotbahkan hari ini, saudara ketika mendengarnya, itu dia Pak masalah saya. Ya, itu ya. Itu dia masalah saya Pak, tentang keuangan sehingga suami beda prinsip Pak, jadi ribut besar. Itu dia Pak. Bukan hari ini Pak, saya sakit hati karena dia ngomong kasar sama saya Pak. Dia perlakuan saya seperti tidak manusia Pak, begitu. Seperti bukan manusia lagi. Ya. Itu dia khotbahnya Pak. Saya dipukul Pak. Saya tak terima Pak. Saudara sekalian, perhatikan dengan baik seri keempat hari ini saudaraku. Kalau sampai pernikahan 7 tahun pertama, kedua, dan ketiga, saudara sekalian,
bisa diurut dengan baik, you jalani, ada persoalan bisa tangani baik, itu pernikahan bisa langgeng masuk pernikahan 25 tahun ke atas, saudaraku, begitu. Berapa banyak yang harus cerai, saudaraku, karena sakit hati. Berapa banyak yang akhirnya, saudaraku, hidup pisah rumah karena tidak bisa menerima kenyataan hidup, saudara sekalian. Berapa banyak yang kecewa dengan pernikahan, yang double income, no kids, yang pernikahan, yang DINK, yang kelompok ketiga, yang married tapi tidak mempunyai anak. Jangan pikir tidak punya masalah. Masalah kan muncul bukan masalah anak, muncul di pribadi sama, saudaraku. Bisa aja mereka tertarik kepada orang lain. Ya, karena mereka tidak punya keluarga. Padahal keluarga itu adalah mengikat. Pernikahan itu jauh lebih kuat, walaupun nanti timbul masalah. Kan begitu, saudara sekalian. Hebat ya pernikahan itu, saudaraku ya. Bahtera rumah tangga itu. Di Alkitab banyak contoh, saudara sekalian. Alkitab banyak contoh. Tapi saya berharap khotbah hadis, saudaraku, bisa membuka banyak wawasan dalam hidup kita. Kapan you terakhir memuji istrimu, memuji suamimu? Sederhana sekali, bukan? Kapan terakhir you say sorry to your wife? You say sorry to your husband? Kapan terakhir kamu berpikir rangkaian bunga pernikahan saya itu harus dikasih nutrisi? Harus sadari, harus dijaga baik-baik. Disadari kami masing-masing punya kekurangannya. Kapan kita pernah seperti itu, saudaraku? Saya mau khotbah ini berhenti sampai di sini. Saya mau masukin nanti ke seri terakhir, saudara sekalian. Tapi jemaat, ketika engkau mendengar khotbah seperti ini, kau ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bekasi, Kalimantan, Manado, Irian Jaya, Papua, di Singapura, di kota-kota lain di luar negeri, mungkin tempatmu hari itu, hari ini, saat ini, sore, subuh, saudaraku, atau pagi, you dengar firman ini. Atau you sudah sangat kena akan firman seperti panah menancap di hatimu, karena itulah persoalan you, saudaraku. Ya kan? Masih ada waktu selagi kita mau. Masih ada kesempatan untuk menata kembali dengan baik apa yang sudah kita janji di depan Tuhan, pernikahan yang kudus dan agung itu, saudara sekalian. Still, we have time, saudara sekalian. Karena true love-nya masih ada, bisa dirajut kembali dengan baik, saudara sekalian. Perhatikan, banyak yang mendengar firman seperti ini, akar pahitnya pasti nangis. Seri kemarin saya ngomong apa? 1983. Pangeran Charles menikah dengan Lady Di. Hebat sekali kan? Seluruh dunia menyaksikan, saudaraku. Apa Pangeran Charles tidak nangis? Pasti. Apa Lady Di tidak nangis? Pasti. Apa yang mereka kurang, saudaraku? Kehormatan. Pangeran. Putri Diana. Ya kan, saudaraku? Uang. Nggak usah di ngomong, itu kerajaan Inggris, bos. Begitu. Ketenaran. Mobil mewah. Rumah mewah. Nggak usah di ngomong, saudara sekalian. Apa yang mereka kurang? Still, pangerannya berdoa menangis. Kenapa rumah tanggaku seperti ini? Putri Diana berdoa pun menangis. Why? Hanya mereka pisah karena apa? Karena masalah ada the other woman, ada the other man, saudaraku. Is it right? That is the problem, saudaraku, begitu. Jadi tidak menyangkut siapapun, semua pasangan, saudaraku, harus menjaga dirinya dengan baik, saudara sekalian. Bawa pulang firman ini. Dengarkan baik-baik firman hari ini. Do you understand? Untuk menjaga keharmonisan keluargamu. Karena engkau merit demi untuk masa depan keluargamu, bukan? Kalau kamu punya anak-anak, kamu merit hidupmu, kamu berusaha setengah mati untuk keluargamu, bukan, saudaraku? Begitu. Pelayanan boleh saja sangat hebat, tapi kok keluarga gagal, nilai di depan Tuhan itu nol, saudaraku, begitu. Kau sanggup melayani banyak orang, tapi keluargamu tidak mampu kamu tata dengan baik, saudara. Mari jemaat, kita berdoa sebentar. Mari kita tundukkan kepala dan saudara lihat diri saudara masing-masing. Saya tidak tahu siapakah engkau, saudara sekalian. Tapi hari ini, kau dengarkan firman ini. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan peduli masa depan you punya family. Tuhan peduli sekali. Tuhan ingin kamu harmonis sampai maut memisahkan.
Kesempatan buat kamu berdoa kepada Tuhan. Minta ampun dalam banyak hal yang kamu lakukan. Mungkin perlakuanmu kepada istri yang kurang baik, perlakuanmu kepada suami yang kurang baik, sudah saling menyakitkan dan sudah bertahun-tahun. Kesempatan untuk hari ini berdoa, menyesali, meminta Tuhan berbelas kasihan, beranugerah. Ada kesempatan untuk menikmati kembali kasih mula-mula, true love yang kau jalin bersama dengan pacarmu yang sekarang ada menjadi suamimu, menjadi istrimu. Yuk doa sebentar. Mungkin engkau di kantor sedang dengar khotbah ini, atau engkau sedang bawa mobil pulang on the way home. Hati-hati di jalan, dengar dengan teliti. Mungkin saudara seorang istri yang sudah terhimpit luar biasa oleh otoriter suami. Yuk berdoa di kamar, yuk menangis, dengar firman ini. Atau saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini di tengah keluarga besar, saudara masing-masing menyadari kesalahan masing-masing. Mungkin saat itu baik untuk saling mengampuni, saling mengasihi. Masih bisa dirajut kembali apa yang sudah terjadi, masih bisa dirajut untuk diperbaiki. Tuhan, inilah kami. Apa yang kami alami, yang kami jalani dalam dunia pernikahan kami tidaklah sempurna. Banyak kurang sana sininya Tuhan. Karena kami bukan manusia yang sempurna. Kami bukan suami yang sempurna. Kami bukan istri yang sempurna. Kami masing-masing banyak kelemahannya. Terima kasih untuk cinta yang Tuhan kasih dalam hati kami. Sehingga cinta itu boleh mengikat kami dalam segala kekurangan kami. Kami tetap saling mengasihi. Hamba berdoa Tuhan, berkati jemaat di tengah kehidupan mereka, problem yang mereka hadapi dalam rumah tangga. Ada yang sudah menangis, ada yang sudah merasa jauh sekali dari pernikahan yang Tuhan kehendaki. Ada yang merasa pahit getir karena suami sudah pergi. Ada yang merasa pahit getir karena istri sudah tinggalkan dia. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau meneguhkan iman mereka. Persatukan mereka kembali seperti apa yang sudah dipersatukan Tuhan pada saat mereka menikah di gereja Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau melunakkan hati yang keras, memberi pimpinan, Roh Tuhan bekerja dalam hati suami istri yang hidup berpasangan yang baik. Tuhan tambahkan keharmonisan, Tuhan berikan kesungguhan untuk saling mengasihi dengan anak-anak, bahkan dengan cucu yang sudah ada. Tuhan berkati suami istri yang ada di kota manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tangan Tuhan yang merendah, tangan Tuhan yang bekerja. Kiranya Engkau meletakkan tanganmu di atas kepala sang istri, dan Engkau meletakkan tanganmu di atas kepala sang suami. Anugerah yang Tuhan berikan mula-mula untuk pernikahan mereka berlaku sampai hari ini, dan Tuhan akan menguduskan, Tuhan akan memimpin mereka untuk hidup di perkenan Tuhan, untuk hidup damai sejahtera, untuk hidup harmonis sampai maut memisahkan. Terima kasih Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.